Haleluya, Shalom Bapak Ibu, Saudara dimanapun Anda berada, kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, terkhusus yang ada di GCA Sido Asri atau umat Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini tanggal 4 Juli, Minggu, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema harta yang terpendam. Mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, jadikan hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terambil dari Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Judulnya di situ perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Harta terpendam, mutiara yang berharga. Saya bacakan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Jadi diumpamakan terpendam di ladang. Nah, karena terpendam, nanti kita akan lihat lebih jauh. Jadi perlu orang menggalinya. Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi kerajaan surga itu ada sebuah sukacita yang luar biasa sekali. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang. Ya, seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Jadi di samping dia seperti harta terpendam, dia juga seperti mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, saya akan membacakan sedikit di dalam Roma 14 ayat 17 bahwa kerajaan surga itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera. Apakah yang dimaksud dengan bukan soal makanan dan minuman? Apakah makanan dan minuman itu tidak penting? Sebenarnya penting, ya, tetapi kita akan melihat semua ini. Artinya ada sesuatu yang lebih penting. Oke. Nah, mengapa kerajaan surga itu disebut harta yang terpendam atau seperti mutiara yang indah? Ada dua yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Semoga menjadi berkat. Yang pertama, kerajaan surga itu bernilai kekal. Saya ulang sekali lagi bahwa yang pertama, kerajaan surga itu bernilai kekal. Ya. Banyak orang mencari yang sementara yang ada di dunia ini. Nah, yang jadi masalahnya adalah mereka mengabaikan hal yang bernilai kekekalan. Inilah yang menjadi masalahnya. Tidak masalah kita mencari sesuatu yang sementara, tetapi mau tidak mau ada sesuatu yang lebih penting dari semua itu adalah kekekalan. Ya. Sebenarnya mencari sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini tidaklah salah, namun jangan sampai mengabaikan kekekalan. Ya, karena firman Tuhan berkata begini, Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya? Yesus berkata, kalau nyawanya binasa, tetapi kalau seseorang punya kerajaan surga, maka dunia ini dia dijamin oleh Tuhan dan di kekekalan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Namun dalam semuanya itu Allah pun tetap menjamin orang-orang yang mencari kerajaan Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, marilah kita mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, karena sesungguhnya orang-orang yang di dalam Tuhan memiliki jaminan kekekalan. Rasul Paulus menuliskan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup yang tidak akan mati. Bahkan kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal tua atau muda, sakit atau sehat. Oleh sebab itu yang paling penting adalah ketika saya dan saudara, nama saya terdaftar dalam kehidupan, dalam buku kehidupan yang kekal. Kita memiliki namanya keselamatan, karena itu adalah sebuah jaminan yang luar biasa di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah
keuntungan. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada hari ini, mari miliki sebuah pengertian bahwa kerajaan surga itu adalah sesuatu yang bernilai kekal, harganya sangat mahal. Yang kedua, mengapa kerajaan surga disebut sebagai harta? Kalau yang pertama tadi nilainya kekal. Yang kedua, kerajaan surga itu tidak tergoncangkan. Dalam Ibrani 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan, walaupun langit dan bumi akan berlalu, tapi kerajaan surga tidak akan berlalu. Haleluya. Oleh sebab itu, sekali lagi marilah kita bersyukur, beribadah kepada Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. Kerajaan surga atau keselamatan adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Bagi orang lain, kerajaan surga, salib adalah sebuah kebodohan. Bagi orang lain, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tapi bagi kita, Yesus itu adalah batu penjuru. Bahkan saya mau katakan, marilah kita menjadi agen kerajaan surga yang membawa kerajaan surga ya di Yerusalem, Judea, Samaria, dalam orang-orang terdekat kita. Karena kita tahu semua yang ada di dunia ini akan berlalu, tapi kerajaan surga tidak akan berlalu. Tuhan berkati umat-Mu, berkati orang-orang yang mendengar firman Tuhan ini, jadikan berkat buat mereka sehingga kami dikuatkan hari-hari ini, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diteguhkan Tuhan. Kami berdoa berkati bangsa kami, negeri kami, kota kami, desa kami. Ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Yang sakit hari ini dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Kuasa-Mu sanggup untuk menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Maka jiwaku memuji, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau God bless you.